Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Salomita Sanggita Dewi dengan NIM akhir 1002 dari kelas 2E. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban soal UAS Agama Hindu. Soal yang pertama, soal kasus 1, seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Pertanyaannya, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Jawaban saya yang pertama, dharma adalah prinsip kebenaran, keadilan, dan kewajiban moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu, terlebih oleh seorang abdi negara. Tindakan seorang pegawai negeri yang menerima suap dari kontraktor tersebut untuk meloloskan proyek pemerintah tentu saja melanggar nilai dharma dalam pandangan agama Hindu karena menyalahi prinsip kebenaran, keadilan, dan kewajiban moral yang seharusnya dijunjung oleh setiap individu. Pertanyaan yang kedua, nilai-nilai apa saja yang harus dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu? Nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu yaitu yang pertama satya atau kejujuran. Setiap tindakan dan keputusan harus berdasarkan kebenaran. Yang kedua ada seva atau pengabdian, yaitu kesadaran bahwa tugas sebagai pegawai negeri adalah melayani masyarakat dengan tulus tanpa pamrih. Kasus yang kedua, Made seorang kepala desa menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, ia tidak akan terkena hukuman. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi tindakan Made. Jawaban saya, yang pertama, dalam ajaran Hindu, konsep karma pala mengajarkan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan membuahkan hasil atau konsekuensi yang setimpal. Tindakan Made yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma secara langsung menciptakan karma yang buruk. Pertanyaan yang kedua, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Konsep karma pala memberikan pesan moral yang kuat bagi para pemimpin, khususnya yang memegang kekuasaan atas keuangan publik. Pesan utama yang terkandung adalah bahwa kekuasaan dan jabatan adalah bentuk karma sekaligus ujian moral sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Soal kasus yang ketiga, seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian serta kebajikan. Pertanyaannya, yang pertama, tinjau kasus ini dari prinsip satya dan rata dalam ajaran Weda. Dalam ajaran Weda, satya berarti kebenaran yang diucapkan dan dijalankan dalam tindakan, sedangkan rata adalah keteraturan kosmis, hukum moral universal yang menopang harmoni alam semesta. Tindakan anggota DPRD yang memperkaya diri melalui praktik korupsi namun tetap tampil sebagai pemimpin upacara dan berbicara tentang kesucian adalah pelanggaran nyata terhadap kedua prinsip tersebut. Soal yang kedua, apa akibat spiritual? Apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Kasus ini mencerminkan bentuk kemunafikan spiritual, yaitu seorang menampilkan diri sebagai pribadi religius di hadapan publik, memimpin upacara suci, berbicara tentang kebajikan tetapi kehidupannya melanggar ajaran agama. Kemunafikan seperti ini tidak hanya mencerminkan kesucian ritual, tetapi juga merusak nilai keagamaan dan menciptakan citra buruk bagi umat secara keseluruhan. Soal kasus 4, Ketua Panitia Pembangunan Pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karyanya seperti biasa. Pertanyaan yang pertama,
Jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna yatnya dalam Hindu. Tindakan ketua panitia pembangunan pura yang menggelapkan dana sumbangan umat untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran yang serius terhadap makna suci yatnya. Dalam ajaran Hindu, yatnya merupakan bentuk pengorbanan suci yang dilandasi oleh ketulusan hati, kesucian niat, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama makhluk hidup. Dana sumbangan yang diberikan umat adalah wujud partisipasi spiritual yang tulus dalam mendukung kegiatan keagamaan. Ketika dana tersebut disalahgunakan oleh orang yang dipercaya memimpin kegiatan suci, maka kesucian dan nilai dariatnya tersebut menjadi ternodai. Pertanyaan yang kedua, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa ditimbulkan dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Dari sisi spiritual, tindakan menggelapkan dana yatnya merupakan perbuatan yang menghasilkan akibat buruk bagi pelakunya. Perbuatan tersebut akan menimbulkan karma negatif karena dilakukan dengan niat yang tidak benar dan melibatkan penyalahgunaan hal-hal suci. Akibatnya, pelaku dapat mengalami penderitaan baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan mendatang. Soal kasus 5, seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin. Pertanyaannya, bagaimana nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Nilai-nilai dalam ajaran agama Hindu dapat memiliki peran penting dalam membentuk karakter jujur dan berintegritas sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari keluarga dan lingkungan sekolah, dengan menanamkan nilai dasar seperti satya, kejujuran, dharma, kebenaran dan tanggung jawab moral, dan asteya, tidak mencuri atau mengambil yang bukan haknya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak diajarkan untuk tidak berbohong, tidak mengambil jalan pintas, dan selalu berusaha mendapatkan hasil secara jujur. Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan melalui teladan nyata dari orang tua dan guru. Pertanyaan kedua, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Salah satu ajaran penting yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi terdapat pada kitab Sarasamuscaya yang menyatakan bahwa kebohongan dan kecurangan akan membawa penderitaan, sedangkan kejujuran adalah jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Selain itu, dalam kitab Bhagavad Gita bab 16 dijelaskan tentang sifat-sifat Daivi, Sampat atau watak ilahi yang mencakup kejujuran, keteguhan hati, pengendalian diri, dan kemurnian batin. Ajaran ini menekankan bahwa seorang yang memiliki sifat ilahi akan menjauhi perilaku curang, tamak, dan licik. Selanjutnya ada soal kasus 6. Di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan. Ketika Hari Raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid. Sementara untuk menghormati Hari Raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu untuk menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Pertanyaannya, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat Hindu di desa tersebut telah menerapkan nilai-nilai ajaran Hindu yang leluhur, terutama dalam hal toleransi, kasih sayang, dan sikap menghargai perbedaan. Salah satu nilai utama yang tercermin adalah sikap ahimsa, yaitu tidak menyakiti orang lain secara fisik maupun batin, termasuk dengan menjaga ketenangan saat umat muslim sedang beribadah. Selanjutnya, soal kasus 7. Iwayan, seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum, ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakannya. Pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Tattwamasi dan Vasudhaiva
Bakam dalam kasus Wayan. Dalam kasus Wayan, sikapnya yang membantu menghias kelas saat perayaan Natal mencerminkan penerapan ajaran tatlomasi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Melalui kesadaran ini, Wayan memahami bahwa kebahagiaan temannya juga merupakan bagian dari kebahagiaannya sendiri, sehingga ia dengan tulus ikut terlibat dalam kegiatan yang bukan bagian dari agamanya. Tetapi, penting bagi sahabatnya. Selain itu, ajaran Vasudhaiva Kutumbakam yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga juga sangat relevan. Wayan tidak melihat batasan agama sebagai penghalang untuk menjamin persahabatan dan kebersamaan. Selanjutnya, soal yang ke-8, sebuah banjar di Bali berencana membangun pura, namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Pertanyaannya, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu. Studi kasus tersebut menunjukkan bentuk kerukunan beragama yang nyata dalam bentuk dialog dan kesepakatan bersama untuk mengatur jadwal kegiatan ibadah agar tidak saling mengganggu. Ini mencerminkan sikap saling menghargai, toleransi, dan keterbukaan dalam hidup berdampingan di tengah masyarakat yang beragam. Dalam ajaran Hindu, tindakan ini sejalan dengan konsep dharma, yaitu kebenaran, kewajiban moral, dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan sesuai situasi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dharma tidak hanya berlaku dalam hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan horizontal antara sesama manusia. Selanjutnya, soal 9. Dalam kegiatan gotong royong, membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Pertanyaannya, sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama dalam pembangunan balai desa mencerminkan pelaksanaan ajaran Hindu yang sangat mulia, yaitu konsep tatlomasi, yang berarti kita semua adalah satu dan saling terhubung. Ajaran ini menanamkan kesadaran bahwa membantu sesama tanpa memandang latar belakang agama adalah bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Selain itu, nilai karma yoga juga menjadi dasar, yaitu bekerja sama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan demi kepentingan bersama. Dalam ajaran Hindu ada juga nilai dharma sosial yang mengajarkan bahwa kewajiban manusia adalah menjaga keharmonisan, menjalankan tugas dengan benar, dan membantu sesama untuk menciptakan kebaikan. Selanjutnya, soal 10. Dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus tersebut? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Pesan moral dalam kasus tersebut adalah bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk menciptakan perdamaian, melainkan menjadi jembatan untuk saling memahami, mempererat hubungan antar umat manusia. Tokoh Hindu yang menyampaikan pidato tersebut mengajak semua pihak untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan bukan ancaman. Ajaran Hindu sangat menekankan pentingnya hidup dalam persatuan dan keharmonisan. Salah satu sloka yang relevan berasal dari Rig Veda yang berbunyi Sam Gacchadavam Sam Padavam Sampo Manamsi Janatam, yang artinya, marilah kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan berpikir bersama dalam keharmonisan. Sloka ini mengandung pesan universal bahwa kebersamaan dan persatuan adalah jalan menuju kedamaian. Dalam konteks antarumat beragama,
Ajaran ini mendorong semua orang untuk hidup saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga kerukunan demi terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera. Hal yang 11, Ki Gusti Ngurah, seorang PNS beragama Hindu, selalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja, ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia pun aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma, agama, dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. I Gusti Ngurah menunjukkan teladan nyata dalam menjalankan dharma agama dan dharma negara secara seimbang. Sebagai seorang umat Hindu, ia memulai hari dengan sembahyang sebagai bentuk pengabdian dan kedekatannya kepada Tuhan. Ini mencerminkan pelaksanaan dharma agama, yaitu menjalankan kewajiban spiritual secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di tempat kerja ia dikenal sebagai pribadi yang disiplin, jujur, dan tanggung jawab, serta tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa ia juga melaksanakan dharma negara, yaitu menjalankan tugas sebagai aparatur sipil dengan penuh integritas dan loyalitas kepada negara. Yang terakhir, Made adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Pertanyaannya, analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma, agama, dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Sikap Made mencerminkan penerapan ajaran Hindu tentang keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara. Sebagai siswa, Made aktif mengikuti upacara keagamaan dan taat dalam beribadah, menunjukkan bahwa ia melaksanakan dharma agama dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan upaya membentuk kesadaran spiritual sejak usia muda. Di sisi lain, Made juga menunjukkan kepatuhan terhadap dharma negara yang tercermin dari kedisiplinannya dalam belajar, keikutsertaannya dalam upacara bendera dengan hikmat, serta keterlibatannya dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diselenggarakan oleh OSIS. Ini menandakan bahwa ia tidak hanya berfokus pada urusan keagamaan, tetapi juga peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam ajaran Hindu. Seseorang dianggap ideal jika mampu menjaga keharmonisan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya akhiri. Om Santi 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 Om.